Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haibin Rasidin. Nomor induk mahasiswa 195900777, Prodi Penjas 2011 dari Universitas Aduana PGRI. Strategi Penjas dan ruang lingkup Penjas. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, kebiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter seperti mental, emosional, spiritual, dan sosial. Tujuan pendidikan jasmani itu satu, perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini bertujuan untuk aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang atau physical fitness. Dua, perkembangan gerak. Perkembangan gerak tujuannya untuk melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna. Tiga, perkembangan mental. Perkembangan mental ini bertujuan untuk berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke dalam lingkungan. Empat, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada satu kelompok atau masyarakat. Ruang lingkup pendidikan jasmani, permainan dan olahraga, yaitu meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, dan lain-lain. Aktivitas perkembangan meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Tiga, yaitu aktivitas senam, meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, dan lain-lain. Aktivitas ritmik yaitu meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. Aktivitas air meliputi permainan di air, keselamatan di air, keterampilan bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya. Pendidikan luar sekolah meliputi piknik, karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat dan dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Fungsi dan manfaat pembelajaran Penjas. Manfaat pendidikan jasmani yaitu memenuhi kebutuhan anak-anak akan gerak, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna, menyalurkan energi yang berlebihan. Merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. Fungsi pendidikan jasmani tersendiri yaitu tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntunan lingkungannya serta memadai memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan, meningkatkan kekuatan, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot, meningkatkan daya tahan, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama, meningkatkan daya tahan kardiovaskuler. Aspek organik. Aspek dibagi menjadi 5. Satu, aspek neuromuskuler, yaitu meningkatkan keharmonisan untuk antara fungsi saraf dan otot, mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, meloncat, melompat, meluncur, dan lain-lain. 2. Aspek perseptual, mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat, mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang. 3. Aspek kognitif, mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan membuat keputusan. Meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika. 4. Aspek sosial, menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada, mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok. 5. Aspek emosional, mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani, mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. Perencanaan fasilitas dan persiapan mengajar. Perencanaan fasilitas ini pembuatan bangunan yang khusus untuk para peserta didik mengembangkan bakatnya, seperti gedung olahraga, ruang seni, ruang praktikum, dan lain-lain. Dengan adanya fasilitas gedung olahraga, masing-masing sekolah dapat
menggiatkan. Klub-klub ekstrakurikuler olahraga seperti basket, badminton, sepak bola, voli, renang. Sedangkan ruang seni dapat meningkatkan ekstrakurikuler seperti seni musik, seni teater, seni lukis. Ruang praktikum dengan berbagai kelengkapan alat-alat praktikum sebagai suatu tempat untuk mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Persiapan mengajar ini merupakan inti dari seluruh pengalaman belajar yang telah diperoleh oleh saat perkuliahan dan pengajaran mikro. Praktek mengajar berguna untuk mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pengalaman yang melihat tugas serta fungsi guru. Melalui praktik pengalaman lapangan atau PPL, ini diharapkan mahasiswa dapat lebih bertanggung jawab dalam pengembang tugas sebagai seorang guru. Pengajaran mikro, pembekalan PPL, observasi, rancangan program PPL, persiapan materi pelajaran, konsultasi dengan guru pembimbing, persiapan metode dan media pembelajaran, pembuatan perangkat pembelajaran, penilaian atau evaluasi. Persiapan mengajar, indikator keberhasilan pembelajaran pendidikan jasmani. Indikator keberhasilan pembelajaran ini, semua guru harus percaya bahwa setiap peserta didik dalam kelasnya dapat mencapai kompetensi yang ditentukan secara tuntas, asalkan peserta didik dapat mendapat bantuan yang tepat. Pada pembelajaran tuntas, kriteria pencapaian kompetensi yang ditentukan adalah minimal 75%. Oleh karena itu, setiap kegiatan belajar mengajar diakhiri dengan penilaian pencapaian kompetensi siswa yang diikuti rencana tidak lanjutnya. Hasil penilaian ada 3 kemungkinan, yaitu kompetensi 75% sampai 85% dalam waktu kurang dari alokasi atau kompetensi yang termotor jadwal. Faktor penentu belajar tuntas, yaitu pelaksanaan belajar tuntas melibatkan komponen guru dan peserta didik. Setiap komponen memberikan kontribusi yang sama dalam keberhasilan ketuntasan belajar. Dengan demikian, pengawas hendaknya memperhatikan keduanya serta utuh untuk memperoleh pemahamannya. Maka pengawas dapat melihat dari komponen-komponen berikut. Faktor guru ini sangat penting. Guru adalah pelaksana utama penerapan pembelajaran tuntas yang meliputi penetapan tujuan pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan tujuan pembelajaran adalah keterkaitan dengan kondisi yang ada dan standar kompetensi yang harus dicapai. 2. Kandungan tugas-tugas yang berkaitan dengan fakta, konsep, prosedur, aturan, dan prinsip. Urutan pencapaian kompetensi dan urutan indikatornya. Modul-modul yang dapat digunakan untuk penyampaian tujuan. Peserta didik dalam belajar. Faktor peserta didik. Peserta didik dalam belajar tuntas harus memiliki sikap mandiri, ketahanan fisik, dan mental dalam belajar. Semangat mencari ilmu yang tinggi, bersungguh-sungguh dalam belajar, dapat belajar secara mandiri, dan memiliki sifat proaktif dan mudah berkomunikasi dengan yang lain untuk mendapatkan ilmu. Inilah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.